Divisi 1 kita main di Jakarta dulu. Itu pertama ya 84. Kita urutan ke-4 kalau tidak salah. Itu persiapan. Itu baru pertama kali ya. Dulu kita main itu masih pakai istilah fisik. Kita tidak melakukan teknik, fisik. Kita belajar lagi, pulang kembalikan lagi. Latihan, fisik, teknik. Akhirnya kita final dengan 86, final dengan Bandung. Nah itu kita kayak, jadi sebenarnya kita ini Perseman, kita dapat di wilayah barat, kita di Aceh, pada Aceh. Jadi waktu kita dapat di Aceh, tapi tidak tahu bagaimana kita kembalikan lagi ke, karena mungkin anggap kita di kabupaten ya. Di Papua atau berapa provinsi ini, hanya yang mewakili itu kita dari Manokwari itu kabupaten, itu Manokwari yang ada ini. Jadi itu kebanggaan yang luar biasa ya, karena kita ini kabupaten, bukan kita provinsi. Provinsi juga aja boleh. Terlalu banyak. Kita lawan dengan Persipura saja. Persipura di bawah kita, tapi sekarang terbalik. Ya itu ya, kira-kira tuh itu mau gimana lagi. Dulu tuh Perseman nanti ada Surabaya deh. Kita mau bertanding, ya almarhum siapa? Pelatih dari Persipura ini, Eki Hepon. Dia datang bicarakan bagaimana. Yang harus dengan Perseman ini kita harus draw. Kita draw. Ternyata itu kita draw. Tapi kita orang lihat kita punya klasemen. Kalau kita ini putaran kedua di Semarang, kita kasih pulang apa? Jayapura di Semarang. Kita kasih kali dia kita kalau di Rane apa juara pool, kita juara pool. Sudah kita masuk di Senayan. Dan kita final dengan Bandung. Ya itu karena di Bandung itu makanya Bapak minta maaf ya. Artinya adik-adik atau anak-anak maaf aja. Kalau kita ini pergi itu dengan berdoa. Jadi kita ini mungkin ada buat pelanggaran. Yaitu karena kasus suap sudah. Apa jadinya? Kita kalah 1-0 saja dari Bandung. Akhirnya itu sudah tidak ada lagi. Bukan, tapi itu pengalaman yang kami dapat. Karena kasihan kita ini hanya pertama berangkat itu saya tidak punya uang sendiri, masyarakat yang punya uang. Ya dulu kita untuk berangkat hanya yang penting itu almarhum itu Kapita dia bilang yang penting kita lihat Tugu Monas atau stadion apa utama yang Senayan itu saja yang gitu. Yang lain kita tidak pikir, uang pun tidak. Nah ini itu latihannya cukup berat, latihan fisik. Tadinya kita jalan begini tapi kita lari begini ntar mau bicara itu pasti aku itu. Kami ada berapa Mas Wele, Mado Kabu. Nah kita juga cukup. Tapi ya kebanggaan kita itu karena Perseman. Waktu itu saya adalah kapten kesebelasan dari Perseman. Jadi sekarang itu adalah mantan. Bukan pemain lagi, kasihan matahari itu. Nah, saya yang diberikan oleh orang tua Piet Hein Suabe. Sejarah nama ini karena kapal perang Belanda pas masuk di Teluk Undama pada tanggal 23 November tahun 1957 saya dilahirkan dan kapal Piet Hein masuk di Teluk Undama dan saya diberi nama Piet Hein Suabe. Itu sejarah nama ya? Oke. Saya bergabung di Perseman sejak tahun 79. Setelah saya dipanggil oleh Pemda Manokwari, waktu itu saya tugas di pedalaman yaitu di Kecamatan Anggi yang sekarang Kabupaten Pegunungan Arfak, ibu kotanya. Saya tugas di sana. Saya dipanggil dengan nota dinas untuk pindah ke Manokwari untuk bergabung dengan Perseman Manokwari. Sebenarnya bukan runner-up, ini saya buka saja supaya teman-teman tahu dan seluruh masyarakat Papua
bukan Manokwari saja supaya tahu. Karena kami ini diteror, ya. Kalau kami juara, kami dikirim pulang dengan peti mayat Bapak Don terima di bandara. Waktu kami di Senayan 6 besar saja kami diteror. Kalau kami juara berarti kami pulang dengan peti mati yang dijemput di bandara. Dulu itu 30 juta. Kalau suap 30 juta. Itu kaya, ya. Yang tahu hanya saya, Murai dengan John Mara, teman-teman, supaya bisa tahu. Oleh karena itu kalau orang bikin perseman begini kami sakit. Betapa sakitnya anak-anak kita yang akan datang, generasi muda kita, ya. Itu karena kami ini hanya cuma dengan motivasi, hanya dengan fanatisme daerah. Kami main tidak dibayar, tidak dikontrak puluhan juta seperti apa yang dirasakan oleh adik kita Paulus Grey dan teman-teman yang belakangan ini sekarang yang dikontrak. Kami hanya dengan motivasi fanatisme daerah. Kami main menang ada uang, hanya 50.000 satu orang pemain. Tetapi pada saat itu Bapak Wakil Gubernur Sugiono, waktu kami kasih kalah Bandung 2-0 Medan, kami diberikan uang satu orang 500.000. Itu kami senang sekali itu di Senayan. Nah, beliau bilang dia kasih kalah Persipura, jadi kami adiknya Persipura harus kasih kalah dia. Dan buktinya kami kasih kalah 2-0. Kami diberikan uang mulai dari ofisial sampai pemain rata-rata 50.000 pada waktu itu. Kita lawan Medan dalam 1 menit 2 gol. Ada loh ini. Iya, 1 menit 2 gol. Gol pertama taruh tengah begitu over gol. Jadi 1 menit 2 gol dicetak oleh Adolo. Itu lawan Medan. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian posisi Bapak Murai posisi sebagai libero, dulu dibilang libero, super. Kalau saya sebagai pemain wingback kiri yang tidak pernah diganti. Saya sakit kalau ini Mr. Paul bilang tidak bisa itu, harus main terus. Ya itu makanya kami sakit. Kalau sekarang Perseman dibikin begini kami sakit. Bagaimana kami punya adik-adik di belakang? Dorang itu nanti kemana? Ya. Jadi terima kasih atas komunitas yang dibentuk oleh adik-adik All Star. Kita boleh berjalan. Mudah-mudahan ini karena kita punya anak yang sekarang ini yang SSB ini, jalan ini tujuannya mau kemana? Kemudian SSB ini punya program, tapi programnya itu bagaimana? Karena tidak ada asosiasi yang mengatur. Harus ada asosiasi sepak bola, sekolah bola, supaya asosiasi itu yang mengatur program-program. Kalau tidak ada itu, dengan adanya komunitas ini bisa berjalan, Perseman bisa kembali, bangkit kembali. Jadi saya mau cerita sedikit lagi sejarah. Kita bertanding itu adalah dari 26 provinsi di seluruh Indonesia. 26 provinsi. Sedangkan Manokwari adalah kabupaten kecil yang tidak dikenal. Kabupaten di seluruh Indonesia berapa puluh kabupaten di Republik ini, hanya Manokwari yang kabupaten yang bisa lolos dan bisa final pada waktu itu. Dan orang tidak tahu Manokwari di mana. Begitu Perseman juara dan fax masuk dari Sydney, masuk dari PNJ, masuk dari Vanuatu, masuk dari Inggris, ucapan selamat untuk Perseman Manokwari pada waktu itu. Makanya kalau kita kembali melihat itu kita rasa sakit, sedih, kasihan. Perseman sekarang dibuat seperti ini. Makanya Perseman jangan dipolitisir.
Mudah-mudahan jalan dengan mantan-mantan pemain yang ada ini jalan. Tidak usah pilih ketua ini, pejabat ini. Cari nama saja besok duduk di jabatan, lupa. Tidak tahu urus olahraga, mau duduk urus olahraga. Mantan-mantan ini yang bisa tahu, bisa lihat anak-anak kecil ya nanti di belakang. Malah yang di dalam, masih di dalam kandungan ibu. Mereka punya harapan ke depan. Itu yang kami harapkan. Mungkin itu yang bisa memberikan motivasi, karena kami yang masih ada ini legendaris, kami cuma 11 orang yang masih ada, termasuk Eli Rumaropen dan Max Gray di Biak. Yang ada di Manokwari 11 tambah Eli dengan Max 13 yang legendaris 86. Tapi bisa sebut nama-nama Kang? Ya. Sebut nama-nama 11 yang ada di sini. Iya, jadi tidak salah, saya mohon maaf walaupun mereka sudah tidak ada, tapi mereka ada hadir pada saat ini, yaitu yang sudah tidak ada Julius Wolf, Pak Haris Kapisa, Pak Sepi Hai, Sem Demotekai, Jonas Saur, Leo Kapisa, Mondus Wanei, dan pelatih kita yang tetap disanjung yaitu Bapak almarhum Martin Burwos. Mereka itu yang sudah tidak ada, sedangkan yang masih ada, yang masih bersama-sama dengan teman-teman All Star yang lain sampai saat ini, ya sekarang Bapak Murai sebagai kapten. Pada waktu itu Bapak Murai, saya mulai dari belakang, Bapak Murai, Max Gray, saya sendiri Pete Suabe Bekiri, kemudian Walemara Kalandang, Adolf Kabo kiri luar, Marcus Wolf penjaga gawang, Matthias Wolf striker, yang sekarang beliau juga sudah pindah ke Polda Papua Barat. Mungkin teman-teman bisa tahu, beliau sudah dimutasikan ke Polda Papua Barat, Matthias Wolf. Kemudian saya lupa almarhum lagi satu penjaga gawang, Max Yarangga, sudah meninggal dia. Mungkin hitung-hitung kami 11 orang saja yang ada di Manokwari sekarang, ditambah dengan Max dengan Eli yang dari luar. Jonas dari Sorong meninggal di Bontang, dikirim ke Sorong. Pada saat itu saya Murai Adolf, kami berbincang-bincang untuk terbang untuk jenguk beliau di Sorong, tapi kami tidak punya uang karena tidak ada pemerintah daerah. Kalau ada pemerintah daerah bantu lihat itu, ya. Jadi saya mau bilang, Manokwari ini kota kecil yang orang tidak tahu, tapi begitu Perseman muncul, dunia, bukan nasional ya, dunia, sampai kita dikirim fax kabupaten yang terpencil di bawah kaki gunung Arfak, tapi orang bisa tahu. Kapal putih masuk itu, orang dari Jawa datang, kapal putih masuk di pelabuhan itu, dong tanya, Perseman punya stadion di mana? Kami mau lihat. Orang turun di pelabuhan, dong tanya, orang pelabuhan bilang, Mas, orang jalan saja dekat, ada di sini. Mereka datang lihat lapangan Borasi. Loh, kok lapangannya kayak gini toh? Kok bisa jadi juara? Heran ya? Ya, itu kebanggaan. Lapangannya kayak begitu, kok Perseman
seluruh Indonesia. Lapangan kayak begitu. Setiap kapal putih masuk orang datang lihat. Ya. Begitu Bapak Dr. Andres Sesa jadi bupati, baru stadion dibangun dengan dana bantuan dari PSSI. Ya. Supaya teman-teman All-Star tahu. Itu dana bantuan dari PSSI. Stadion Sangge yang tidak dimanfaatkan sampai sekarang. Akhirnya Perseman tinggal sampai yang ada. Jadi mungkin itu sedikit gambaran supaya membangkitkan kita untuk kembali. Bagaimana kita punya adik-adik yang di belakang Asia. Mereka mau kemana? Mereka jadi korban. Yang jadi korban mereka. Yang ternyata urus olahraga saja bikin sampai mereka jadi korban. Mereka sekolah bola, belajar, tapi lanjutnya mau kemana? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman saya sampaikan. Terima kasih waktu saya kembalikan.